Selamat sore pemirsa Petanak, kembali hadir di hadapan Anda, berita seputar Seruyan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Seruyan menetapkan sebanyak 8 buah rancangan peraturan daerah yang akan dilakukan pembahasan di tahun 2023 mendatang. Raperda tersebut berasal dari pihak eksekutif sebanyak 3 buah dan dari legislatif sebanyak 5 buah. Selanjutnya acara akan melanjutkan lagi dengan acara rapat paripurna ke-12 Bupati Seruyan. Program pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sehingga nantinya dapat tersusun dan terbentuk perda yang berkualitas, implementatif, tepat guna, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Pembeperda DPRD Seruyan, Arahman, mengatakan dalam Pembeperda yang telah disampaikan pihak eksekutif mengajukan sebanyak 3 draft raperda, yakni raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah usulan dari Bapenda, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal usulan DPM PTSP, serta raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan usulan DLHK. Sementara itu 5 raperda yang berasal dari inisiatif DPRD diantaranya raperda tentang pedoman perizinan perkebunan berkelanjutan, raperda tentang TJSTLP, raperda tentang pengendalian pengawasan peredaran minuman beralkohol tradisional dan larangan minuman oplosan, serta raperda tentang penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Seruyan nomor 4 tahun 2010 tentang kesejahteraan sosial. Susunan dan penetapan Properda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga dengan demikian, penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Seruyan tahun 2023 yang kita sepakati pada hari ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Ketua Pembeperda menambahkan secara keseluruhan jumlah raperda yang ditetapkan dalam Propemperda ini berjumlah 8 buah raperda dan semoga raperda yang telah ditetapkan dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Seruyan secara menyeluruh. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Petani di wilayah Kabupaten Seruyan saat ini kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk itu, legislator setempat akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan penelusuran terkait permasalahan pupuk bersubsidi. Saat memasuki musim tanam, para petani sering kesulitan untuk mendapatkan pupuk baik yang bersifat non-subsidi ataupun pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat. Bahkan harga pupuk di pasaran juga sering mengalami lonjakan harga yang tentunya sangat memberatkan para petani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prastyo, mengatakan pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai permasalahan pupuk bersubsidi. Mengingat permasalahan mengenai pupuk bersubsidi sangat kompleks dan menyangkut banyak faktor. Menurutnya setiap kendala yang dihadapi para petani akan diupayakan untuk dicari solusi terbaik, sehingga sektor pertanian tetap berjalan normal dan kebutuhan pangan bisa tercukupi. Jangan sampai karena permasalahan pupuk yang mahal dan sulit didapat berdampak pada hasil panen yang kurang maksimal. Kami panggil lagi, kemarin sempat kita rapatkan ya itu ya. Itu nanti kami cross check lagi dengan Dinas Pertanian. Terima kasih informasinya itu, karena saya belum berani menjawab secara dalam kalau belum tahu kan itu. Takutnya nanti karena ini sudah masuk musim tanam. Jadi opini yang nggak baik nanti itu. Nanti akan saya panggil karena ada laporan ini ya dari warga ya itu ya. Nanti kita tanyakan ke dinas terkait ya, kendalanya di mana kan itu. Karena itu sangat kompleks. Saya yakin kan karena apa? Program petani pangan kan ada subsidi ada. Cuma di situ kan di luar dari dinas terkait itu ada pihak penyedia kan distributor. Nanti kita lihat sih yang tidak sinkronnya di mana kan kita telusuri nanti. Kedepan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap permasalahan pupuk bersubsidi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran, tepat guna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh para petani secara langsung. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan.
Pelaksanaan rapat paripurna DPRD masih diselenggarakan secara tatap muka dan video conference. Kendati demikian, Ketua DPRD mengingatkan agar legislatif dan eksekutif untuk tetap aktif menghadiri setiap kegiatan rapat yang sudah dijadwalkan. Rapat paripurna yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan saat ini masih menggunakan tatap muka dan video conference, di mana untuk tatap muka secara menyeluruh masih belum bisa terlaksana. Hal ini dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi dan sejumlah kebijakan lainnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo mengatakan, peserta yang mengikuti rapat paripurna dapat hadir secara langsung ataupun menggunakan video conference. Secara umum, peserta yang hadir langsung ke lokasi rapat secara tatap muka tergolong sedikit baik dari eksekutif maupun legislatif, sehingga perlu adanya keaktifan baik dari anggota DPRD maupun perwakilan dari instansi pemerintah daerah. Ketua menambahkan maksimalnya kehadiran dari peserta paripurna akan menumbuhkan koordinasi yang lebih baik dari kedua instansi, sehingga jalannya rapat bisa lebih hikmat dan setiap agenda yang terlaksana bisa lebih maksimal. Ya itu ya sama juga sama-sama itu kan karena memang ini situasi ya, jadi kan boleh Zoom dan boleh hadir, nah itu makanya ya saya katakan anggota juga sedikit, SOP juga sedikit, jadi sama-sama kan gitu. Saya menyuruh orang kalau saya nggak juga masukan saya nggak saya maksimalkan juga nggak baik, jadi sama-sama kita mengingatkan. Gitu. Ada rencana perlu tatap muka? Belum tahu lagi nih, ya itu belum ada. Kemarin teman-teman juga sebagian masih tetap mengingat seperti ini. Gitu. Ya ada beberapa yang mengingat tatap muka, cuma masih banyak yang mengingat seperti ini. Santai. Ya. Selain itu, DPRD Seruyan hingga saat ini memang belum dapat memastikan untuk pelaksanaan rapat paripurna secara 100% atau penuh, di mana saat ini masih menunggu keputusan dari anggota dan tetap melakukan musyawarah serta mufakat secara bersama. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Badan usaha milik desa sangat penting untuk dimaksimalkan dan didorong dalam membantu petani di wilayah Kabupaten Seruyan. Salah satunya untuk mengkoordinir pemasaran hasil dari pertanian masyarakat agar dapat lebih maksimal. Guna meningkatkan dan memaksimalkan perekonomian masyarakat di setiap desa, tentunya masing-masing desa harus memiliki badan usaha milik desa, di mana salah satunya dapat menjadi ujung tombak terhadap hasil pertanian milik masyarakat. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Muhammad Aswin mengatakan keberadaan BUMDes akan dapat memperhitungkan jumlah petani yang ada di desanya, sehingga dapat memasarkan hasil pertanian yang ada di masing-masing desanya. Dan jika memang BUMDes sudah menjalankan tugas serta fungsinya dengan maksimal, tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian di desanya, mulai dari peningkatannya pendapatan asli desa maupun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Memang kita sudah menyampaikan itu terkait dengan BUMDes. Kemarin juga Pak Ketua beberapa kali sudah menyampaikan juga terkait dengan itu, supaya BUMDes itu bisa digalakkan, supaya itu yang menjadi ujung tombaknya yang ada di desa atau kelurahan, yang memang tahu berapa sih jumlah petani yang ada di desa, berapa sih yang bisa dipasarkan, berapa sih yang untuk kebutuhan di lokal, itu harapannya. Dan itu juga yang tidak kalah pentingnya, harapannya begitu BUMDes ini memang betul-betul bisa bermanfaat dan itu juga menjadi sebuah penghasilan di desa tersebut. Nah itu harapannya, dan menjadi PADes-nya desa tersebut atau lurah tersebut gitu loh. Aswin menambahkan BUMDes juga dapat membantu para petani dalam penyediaan pupuk bersubsidi dan sarana prasarana lainnya yang bisa meringankan beban para petani. Bahkan saat musim panen tiba, para petani dapat memperhitungkan kebutuhan beras bagi masyarakat di wilayah setempat. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dapat menerima dan siap untuk melakukan pembahasan secara bersama terhadap rancangan peraturan daerah, anggaran pendapatan, dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo mengatakan masing-masing fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan telah menyampaikan pemandangan umumnya
terkait dengan penyampaian rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2023 untuk memberikan masukan, pendapat, maupun saran demi tercapainya kesempurnaan Raperda. Menurutnya, dari 5 fraksi DPRD, 4 diantaranya menyatakan dapat menerima Raperda APBD, dimulai dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan oleh Argiansah, fraksi Nasional Demokrat yang dibacakan oleh Salidin, fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Benyamin Pasambi, dan di akhir fraksi ke Desa Ampera yang dibacakan oleh Ar-Rahman. Sementara satu fraksi yang belum menyampaikan pemandangan umumnya, yakni fraksi Golongan Karya, di mana fraksi Golkar tidak menghadiri kegiatan rapat saat paripurna berlangsung. Dan tidak ada pengiriman perwakilan anggota untuk membacakan pemandangan umumnya, sehingga hanya 4 fraksi yang telah menyatakan menerima Raperda APBD tahun anggaran 2023. Kedepan, Raperda APBD yang telah disampaikan dan diterima setiap fraksi akan dilakukan pembahasan secara bersama pihak eksekutif, tentunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Syahid melaporkan. Infrastruktur jalan di daerah pelosok banyak yang sudah rusak dan tidak layak untuk dilewati. Untuk itu, legislatif meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Seruyan dapat menuntaskan pembangunan jalan melalui APBD tahun anggaran 2023. Infrastruktur jalan di sejumlah desa yang berada di daerah pelosok khususnya masih sulit untuk dilewati, sehingga masyarakat yang ingin beraktivitas menjadi kurang maksimal dan tidak bisa menghemat waktu. Tentunya perlu penanganan dari instansi terkait agar bisa memperbaiki jalan yang sudah rusak. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Ar-Rahman mengatakan salah satu jalan yang mengalami kerusakan yaitu di Desa Tanjung Hara menuju Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar, di mana Pemda perlu melakukan pengaspalan dan menyelesaikan pekerjaan jalan yang rusak dengan APBD tahun anggaran 2023, sehingga akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat jika kondisi jalan sudah baik dan memadai. Terlebih di tahun 2023 mendatang menjadi tahun terakhir Yudaildir dan Iswanti untuk menjabat Bupati dan Wakil Bupati. Tentunya harus memberikan peningkatan pembangunan yang terbaik bagi masyarakat hingga daerah pelosok. Desa Ampera menyarankan kepada pemerintah daerah agar menuntaskan atau menyelesaikan pengaspalan jalan dari Desa Tanjung Hara menuju Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar pada APBD tahun 2023. Diharapkan usulan yang disampaikan melalui fraksi ke Desa Ampera ini dapat dilindaklanjuti oleh pemerintah daerah, mengingat usulan ini merupakan aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat setempat. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Dalam rangka maksimalkan peran seorang kepala desa, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan diminta untuk segera melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Mengingat saat ini sudah banyak desa yang hanya diisi oleh seorang penjabat kepala desa. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan didorong untuk segera melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2023 mendatang, terutama bagi desa-desa yang sudah habis masa jabatan kepala desanya dan saat ini hanya digantikan penjabat kepala desa, di mana terakhir pemilihan kepala desa serentak dilaksanakan tahun 2021 silam, sehingga sudah seharusnya kembali dilaksanakan pemilihannya. Anggota DPRD Seruyan Ar-Rahman mengatakan pemilihan kepala desa sudah saatnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Adanya kades definitif tentu akan berdampak baik dan sangat berperan besar terhadap jalannya roda pemerintahan desa, di mana pemerintah desa juga sebagai perpanjangan pemerintah dari kecamatan hingga kabupaten, terutama untuk menyusun rencana kerja dan program pembangunan untuk memajukan desanya dipastikan akan lebih maksimal. Fraksi ke Desa Ampera menyarankan kepada pemerintah daerah agar segera melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2023 mendatang. Selain itu, jabatan kepala desa yang sudah definitif akan mempermudah koordinasi dengan perangkat desa, masyarakat, hingga pemerintahan daerah, baik mengenai penyusunan program prioritas yang memang diperlukan masyarakat desa maupun upaya penggalian potensi desa yang memang layak untuk dikembangkan ke depannya.
Dari Kuala Pebuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Demikian berita Seruyan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.